Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kali ini kita masuk di subbab terakhir di bab barisan dan deret. Kita akan belajar tentang aplikasi barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Pak Guru selalu ingatkan kalian untuk selalu aktif ya dalam pembelajaran online, walaupun dengan segala keterbatasan, karena Pak Guru lihat banyak yang masih belum aktif ya. Jadi mumpung masih di bab pertama, silahkan kalian tingkatkan keaktifan kalian. Tujuan pembelajaran yang pertama menentukan konsep bunga majemuk, yang kedua menemukan konsep pertumbuhan, menemukan konsep peluruhan, nanti menemukan konsep anuitas, dan nanti disertai contoh soalnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, di sini Pak Guru akan sedikit menyampaikan pengantar ya, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari aplikasi barisan dan deret ini sangat dekat ya, sangat dekat sekali. Di kehidupan kita bahkan sudah termasuk kebutuhan utama ya. Kalau kita ingin menyimpan uang atau kita ingin berinvestasi, nah itu biasanya berhubungannya dengan bank. Nah, di bank ini kita bisa meminjam dan menabung ya. Dan biasanya bank memberikan bunga ya, memberikan laba lah, bunga ya. Ini bunga dalam arti di sini adalah bunga bank tentu saja ya. Ini kita sedikit bahas tentang aplikasinya ya, walaupun di dalam agama bunga atau laba itu tidak diperbolehkan ya. Tapi ini untuk pengetahuan kalian, bahwa di materi ini kalian belajar nanti tentang bagaimana sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari untuk menyikapi perilaku ya, perilaku kita, perilaku masyarakat tentang sistem perbankan ya, tentang sistem perbankan. Di dalam bank itu nanti jika kalian menabung atau meminjam, itu akan dikenakan sebuah bunga ya. Kalau meminjam berarti ada bunga pinjaman. Nah, yang terjadi di masyarakat kita, orang lebih senang meminjam. Nanti dikembalikan dengan sistem kredit atau pengangsur. Itu kan sebuah hal yang sudah tidak aneh ya dalam kehidupan kita di masyarakat. Kamu tentu ya, di dalam keluarga atau di dalam tetangga, itu tentu saja tidak lepas dari meminjam. Bahkan meminjam menggunakan angsuran kredit gitu misalnya ya, itu sudah menjadi kebutuhan pokok ya. Bahkan barang-barang rumah tangga atau barang-barang di rumah yang kecil, nah itu biasanya kalau di masyarakat itu pun dikreditkan ya. Karena apa? Karena masyarakat kita lebih suka yang instan ya. Kalau harus menabung dulu, uangnya dikumpulkan dulu, baru setelah cukup dibelikan suatu barang, itu kan mungkin lama ya, menabungnya lama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan barang secara instan ya, digunakanlah sistem kredit ya. Contoh yang paling umum adalah motor ya. Jika kalian membeli sepeda motor, itu kalau membeli cash itu pasti berat ya kan? Membeli cash pasti berat. Apalagi harus menabung dulu lama ya. Biasanya kalian tidak sabar, kalian menyuruh orang tua untuk beli kredit ya, sistemnya mengangsur. Tetapi kalian juga sebetulnya paham, ketika kalian memilih sistem kredit atau mengangsur itu, kalian harus membayar mungkin setiap bulan ya. Dan jika kalian hitung angsuran kalian setiap bulan dikali jangka waktu tertentu, itu nanti akan melebihi harga sepeda motor itu sendiri ya. Misalkan harga sepeda motor itu 20 juta,
dengan sistem mengangsur, bahkan harga motor itu bisa 30 juta. Nah, yang 10 juta itu adalah bunganya. Kan seperti itu ya. Nah, itu sudah lazim di kehidupan kita. Maka Pak Guru sarankan bagi kalian yang masih sekolah, masih belajar, dengan mempelajari materi ini kalian bisa lebih bijaksana, bisa lebih bijaksana dalam kehidupan kalian. Jadi kalau misalkan orang tua atau tetangga kalian itu banyak yang mengangsur gitu ya untuk membeli suatu barang, nah kalian kelak dibiasakan untuk menabung ya. Jadi kalau ingin membeli sesuatu dibiasakan menabung dulu. Nah itu ya sedikit pengantar dari Pak Guru. Ya silahkan itu direnungkan karena memang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan kita yang pertama tentang bunga majemuk. Jadi ada yang namanya bunga tunggal yang kalian pernah pelajari mungkin di SMP ya. Bunga tunggal itu bunga flat. Bunga yang hanya dikenakan pada modal awal. Tapi bunga majemuk ini bunga bertingkat. Ya. Jadi misalkan kalian menabung di bank. Kalian lihat kalau setelah jangka waktu tertentu, tabungan kalian akan bertambah nominalnya di akhir. Ya, maksudnya misalkan kalian menabung 100.000, nanti setelah 5 tahun misal ya, setelah 5 tahun menjadi 101.000 berapa gitu. Jadi kalau kalian lihat di buku tabungan kalian, nominal di situ tidak pernah genap, ya. Pasti ada angka-angka di belakang itu, bahkan ada akomanya itu ya. Jadi misalkan 100.000, 101.980 berapa gitu ya. Jadi itu tidak pernah genap. Jadi tidak pernah 100, 101.000, 102.000, 103.000 itu tidak pernah. Ya. Pasti angkanya tidak genap. Angkanya itu banyak dan tidak genap. Nah itu dihasilkan dari bunga majemuk. Ya, jadi bunga majemuk itu perhitungannya dia menggunakan bunganya dihitung di saldo terakhir. Ya. Jadi bunga majemuk tiap tahun dihitung dari besar persentase bunga dikalikan dengan total saldo tahun sebelumnya. Ya, sebagai contoh, bunga pada akhir tahun kedua didapatkan dari perkalian persentase bunga dengan saldo di akhir tahun pertama. Jadi kalau bunga flat atau bunga tunggal itu bunganya hanya dikenakan di modal awal. Kalau bunga majemuk itu bunganya dikenakan di setiap tahun, di akhir periode setiap tahun ya. Total bunga pada tahun ke-N adalah total saldo pada akhir tahun ke-N dikurangi dengan modal awal. Nah, bunga majemuk ini ada di bank, kemudian juga ada di angsuran motor, tuh, menggunakan bunga majemuk ya. Jadi kalau di angsuran motor itu biasanya kalau kalian lihat aslinya itu dia angsuran motor tidak genap. Dan biasanya digenapkan supaya enak bayarnya gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan kamu menabung 1 juta dengan sistem bunga majemuk 1% per tahun. Ya. Kemudian setelah 1 tahun kamu akan mendapatkan uang 1 juta ditambah 1% itu kan 1/100 kali 1 juta, jadi 10.000 ya. Jadi setelah tahun pertama uangmu menjadi 1 juta 10.000. Ini ya, ini bilangannya kebetulan dibuat yang gampang, ini bunganya juga 1%. Nah, bedanya kalau bunga tunggal di tahun kedua, bunganya ini dikalikan dengan saldo ini. Kalau bunga tunggal, bunganya itu dikalikan dengan 1 juta lagi dengan modal awal. Tapi kalau bunga majemuk, bunganya dikalikan dengan ini. Jadi 1.010.000 ditambah 1% dari 1.010.000. Jadi itu nanti hasilnya 10.100 ini ya. Jadi 1.010.000 ditambah 10.100 atau 1.020.100. Dan begitu seterusnya sampai tahun-tahun selanjutnya. Maka kesimpulannya, untuk mencari
bunga majemuk, rumus bunga majemuk. Jika M0 adalah modal awal dan I adalah suku bunga majemuk per tahun, N lama simpanan ya atau pinjaman, maka saldo di akhir tahun ke N itu MN sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. Jadi MN ini adalah saldo di tahun ke N atau modal tahun ke N, M0 itu modal awal, 1 plus I ini bunga majemuk pangkat N periode waktu. Ya, silahkan kalian pause dan catat di buku. Kemudian contoh soalnya, Santi menyimpan uangnya di sebuah bank sebesar 2 juta. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk 10% per tahun, berapa tabungan Santi setelah 3 tahun? Oke, berarti kita ketahui modal awalnya 2 juta, bunganya 10%, berarti 0,1 ya, 10 per 100, dan N-nya 3. Rumusnya MN sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. Berarti modal setelah tahun ketiga, M3 sama dengan 2 juta plus 10 per 100 dipangkatkan 3. 10 per 100 0,1. Maka ini 1 ditambah 0,1. 1,1 pangkat 3. Nah, untuk menghitung ini, kalian boleh menggunakan kalkulator ya. 1,1 pangkat 3 kali 2 juta. Itu sama dengan 1,331. Nah, bunganya menjadi 2.662.000. Jadi tabungan Santi setelah 3 tahun adalah 2.662.000. Nah, ini adalah contoh soal bunga majemuk. Kalian silahkan catat ya. Jadi di sini kalian boleh menggunakan kalkulator karena perhitungannya agak cukup sulit. Contoh soal kedua. Sebuah modal 3 juta rupiah dibungakan dengan bunga majemuk 4% per tahun. Hitung modal setelah 2 tahun 6 bulan. Nah, di sini bedanya dengan contoh soal 1. Periode waktunya di sini pecahan ya. Ini kan 2 tahun 6 bulan. Tadi kan bulat 3 tahun ya. Padahal bunganya itu 4% per tahun. Lah yang 6 bulan ini menghitung bunganya bagaimana? Nah, perhatikan. Modal awal 3 juta, bunganya 4%, 0,04 per tahun, ingat, per tahun. Nah, N-nya itu 2 tahun 6 bulan, berarti 2,5 tahun. 2 plus setengah. Nah, maka perhitungannya menjadi, perhatikan di sini, MN, yang ini, ya, perhatikan, yang ini itu untuk bunga 2 tahun. Dan yang ini untuk bunga setengah tahun. Jadi rumusnya agak berbeda sedikit kalau periode waktunya seperti ini. Jadi M0 3 juta plus 1 plus I, bunganya 0,04, pangkat 2. Ini untuk yang 2 tahun. Ya. Nah, sisanya yang ini untuk yang setengah tahunnya. Jadi 1 plus setengah, setengah itu ini dari setengah tahun. Kalau di sini 4 bulan, berarti 4 per 12 ya, sepertiga gitu ya. 1 plus setengah kali bunganya. Nah, diperhatikan lagi. Maka 3 juta kali 1,04 pangkat 2 dikali 1 plus 0,02 ya, ini dikalikan. Maka 3 juta dikali 1,0816 dikali 1,02. Silahkan pakai kalkulator, hasilnya 3.309.696. Kalian perhatikan di sini, makanya biasanya saldo di dalam tabungan itu bentuknya seperti ini, tidak bulat. Ini karena perhitungan bunga majemuk tadi. Nah, kalau diuangkan bisa tidak? Ya tidak bisa. 696 rupiah, 96 perak ini kan tidak bisa diuangkan ya. Jadi akan terus mengendap di tabungan. Nah, biasanya ini yang sering disalahgunakan ya oleh oknum-oknum ya. Biasanya ini yang dihack. Jadi kalian bayangkan, misalkan saya bisa menghack 96 rupiah ini, bisa saya ambil ya dalam rekening. Walaupun kecil, tapi kalau misalkan kali 1 juta nasabah, sudah berapa ya uang yang didapat? Misalkan, ya, tapi itu sesuatu yang kurang baik ya, jangan ditiru. Kemudian kita lanjut ke pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah bertambahnya nilai atau jumlah suatu objek mengikuti pola matematika atau deret geometri. Contohnya pertumbuhan penduduk dan perkembangbiakan bakteri.
sudah diterangkan sebelumnya bahwa bakteri berkembang biak dengan membelah diri ya. Jadi bisa polanya seperti deret geometri. Nah, rumus pertumbuhan, perhatikan, rumus pertumbuhan itu sama dengan rumus bunga majemuk. Jadi Mn itu jumlah objek setelah N waktu, sama dengan M0 itu mula-mula, 1 plus P. Nah, kalau bunga majemuk kan ini I. Ya, ini I, ini P. P itu pertumbuhan, 1 plus P pangkat N. Jadi hampir mirip, bukan hampir ya, mirip dengan bunga majemuk. Jadi kalian menghafalkannya gampang. Contohnya, penduduk suatu kota pada tahun 2020 adalah 100.000 jiwa. Tingkat pertumbuhannya 2%. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2025? Nah, ini kalau kalian nanti bekerja di BPS ya, atau bekerja di statistik gitu ya, di bidang statistik, ini akan selalu menemui seperti ini. Jadi kalau dalam sensus penduduk juga ya, mengetahui tingkat pertumbuhan itu di suatu wilayah berapa persen. Di sini diketahui M0 adalah 100.000, P itu adalah tingkat pertumbuhannya 2%, 2/100 atau 0,02, dan N jangka waktunya 5 tahun. Rumusnya Mn sama dengan M0 kali 1 plus P pangkat N. Setelah, maaf ini 5 ya, ini 5. Nanti kalian bisa hitung ya, ini M5 maksudnya. Ini pangkat 5. Ya, kita ulangi ya. Di sini periode waktunya adalah 5 tahun, berarti di sini 1,02 pangkat 5. Ya. Maka nah kalian hitung pakai kalkulator, 1,02 pangkat 5 sama dengan 1,104. Maka 100.000 kali 1,104 sama dengan 110.400. Jadi setelah 5 tahun penduduk kota menjadi 110.400. Nah, silahkan di pause videonya dan dicatat. Kemudian yang selanjutnya adalah peluruhan. Nah, ini kebalikan dari pertumbuhan ya, yaitu berkurangnya jumlah suatu objek mengikuti pola matematika atau deret geometri. Misalkan penurunan nilai jual mobil, nah peluruhan zat kimia kalau dalam di IPA ya. Rumusnya bedanya hanya di tandanya ini menjadi min. Jadi bunga majemuk dan pertumbuhan rumusnya sama, kalau peluruhan rumusnya ini tandanya negatif atau dikurangi. Ya, ini sama. Kita ke contohnya. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta ya. Jika setiap tahun harganya mengalami penurunan 20% dari tahun sebelumnya, harga mobil setelah dipakai selama 5 tahun. Jadi ini harga mobilnya atau mobilnya selalu dipakai ya. Jadi bukan mobil pajangan gitu ya. Jadi setelah pemakaian 5 tahun, kalau ingin dijual lagi dia harganya jadi berapa gitu ya. Jadi pertama 200 juta, kemudian P-nya atau mengalami penurunan 20%, 0,2. Ini setelah 5 tahun. Maka rumusnya Mn sama dengan M0 kali 1 min P pangkat N. Maka 200 juta kali 1 min P-nya 0,2 pangkat 5. 1 min 0,2 itu 0,8 pangkat 5. Kalian hitung pakai kalkulator. Jadi 200 juta kali 0,32768 atau 65.536.000. Jadi setelah 5 tahun, yang mula-mula harganya itu dibeli dengan 200 juta, setelah 5 tahun jadi 65 juta ya. Jadi murah sekali karena dia mengalami penurunan 20%. Itu tentang peluruhan. Yang terakhir tentang anuitas. Nah, jadi anuitas ini bukan hal baru dalam kehidupan kita ya. Kalian tadi sudah Pak Guru jelaskan dalam sistem kredit ya, entah motor, rumah, atau dipinjam di bank atau menabung, itu setiap bulan kita harus membayar sebuah angsuran. Nah, angsuran itu yang disebut dengan anuitas. Ya, jadi angsuran yang kalian bayarkan itu namanya anuitas.
anuitas di situ itu sudah termasuk bunga. Ya, jadi kalau kalian misalkan membayar angsuran motor tiap bulan itu 700.000. Ya, mungkin angsuran aslinya itu hanya 500. Tapi 200.000 itu adalah bunganya. Jadilah angsurannya 700.000 lah, itu disebut anuitas. Nah, ada dua macam anuitas. Yang pertama anuitas pasti, yaitu anuitas yang tanggal pembayarannya pasti, seperti kredit rumah, kredit bank, kredit motor, kredit mobil, dan lain-lain. Dan anuitas tidak pasti, yaitu yang jangka pembayarannya tidak pasti. Contohnya santunan asuransi kecelakaan. Ya. Kecelakaan kan nggak sewaktu-waktu ya. Nah, apalagi sekarang banyak sekali asuransi jiwa ya. Ada asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, dan lain-lain. Nah, itu juga secara tidak langsung kan kita membayar, ya, itu namanya anuitas. Jadi anuitas sekali lagi adalah pembayaran atau penerimaan secara periodik dalam jumlah tetap dan jangka waktu tertentu, ya. Jumlah pembayaran anuitas terdiri di dua bagian tadi ya, jadi angsuran pelunasan dan bunga. Jadi angsuran itu sendiri aslinya dan ditambah bunga, itu namanya anuitas. Nah, rencana pelunasan pembayaran secara kredit dinamakan rencana pelunasan atau rencana angsuran atau amortisasi. Jadi anuitas itu terdiri atas bunga dan angsurannya. Ya, tadi 700.000 itu mungkin 500 itu angsuran, 200-nya bunganya. Nah, rumus anuitas, nah ini kalian bisa lihat di LKS, memang rumusnya agak sedikit sulit ya. Jadi anuitas A itu sama dengan M. M itu modal kali I itu bunga majemuk per 1 min. 1 per 1 plus I pangkat N. Di mana N itu periode waktu. Nah, di LKS itu kalian bisa pelajari sendiri. Di situ ada selain rumus anuitas itu rumus bunga atas hutang ke N, ya, atau angsuran ke N. Ya, silahkan kalian pelajari, kalian juga pahami contoh soalnya ya yang ada di LKS. Contohnya, Ari meminjam uang di bank sebesar 1.500.000 dengan bunga 5% per tahun. Pinjaman itu akan diansur dengan cara kredit ya selama 6 tahun dengan anuitas. Anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun, tentukan besar anuitas tersebut. Nah, jadi diketahui modalnya 1.500.000, bunganya 5% atau 0,05 dan jangka waktunya 6 tahun. Kita masukkan A sama dengan M kali I per 1 min 1 per 1 plus I pangkat N. Jadi 1.500.000 kali I-nya 0,05 per 1 min 1 per 1 plus 0,05 pangkat 6. Ini E-nya 6 ya, karena 6 tahun. Kalian pakai kalkulator, 1 juta kali 1.500.000 kali 0,05 itu 75.000 ya. Kemudian ini 1 min 1 per 1 plus 0,05 itu 1,05 pangkat 6. Jadi 75.000 per 1 min 1,005 pangkat 6 itu 1,34. Nah, jadi ini hasilnya 75.000 per 1 min, nanti kalian hitung lagi pakai kalkulator, 1 dikurangi 1 per 1,34 itu ini 0,746. Jadi 1 min 0,746. Nah, ini nanti dibagi, hasilnya adalah 295.526 rupiah. Nah, ini adalah angsuran yang akan kalian bayarkan setiap tahun. Kalau ini pembayarannya dalam per tahun ya, selama 6 kali. Nah, kalian lihat di sini sebetulnya bilangannya itu tidak pernah bulat ya, tapi biasanya supaya mudah ya. Jadi ini jadi 296.000 gitu biasanya. Nah, ya. Nah, jadi itu materi kita pada subbab terakhir di barisan dan deret. Ya, sekali lagi silahkan kalian catat di buku, pahami baik-baik ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini kita masih harus bersyukur, masih diberi kesehatan ya. Jadi kalian
lebih aktif lagi di dalam pembelajaran, silahkan kerjakan soalnya di dalam Kuiper. Kalau tidak paham bisa tanya. Terima kasih, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.